Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal PAI 2 Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. Video ini memenuhi tugas mata kuliah IAD, IDD, ISD dengan dosen pengampu Dwi Nur Aini Dahlan, MPD. Ada 4 pokok pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama, hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Yang kedua, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Yang ketiga, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Yang keempat, problematika nilai, moral, dan hukum. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Pengertian hakikat. Kata hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok yaitu kata hak, yang berarti milik atau kepunyaan, kebenaran atau yang benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Selanjutnya, manusia. Manusia secara bahasa, manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta mens atau Latin, yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, atau mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, pengertian nilai. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Pengertian moral. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi, moral adalah tata aturan, norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Selanjutnya yaitu hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam bentuk hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik, serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Ada 4 fungsi hukum dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengatur tertib hubungan masyarakat.
Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga, sebagai penegak pembangunan. Dan yang terakhir, fungsi kritis hukum. Pembahasan yang kedua, yaitu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Yang pertama yaitu keadilan. Keadilan berasal dari bahasa Arab adil yang artinya tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah, atau dengan kata lain, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti sifat perbuatan atau perlakuan yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. Selanjutnya yang kedua yaitu ketertiban. Ketertiban berasal dari kata tertib yang artinya teratur. Sedangkan ketertiban di dalam masyarakat adalah keadaan serba teratur dengan baik. Selain itu, ketertiban adalah salah satu perwujudan dari keteraturan. Untuk mendapatkan suatu ketertiban di dalam masyarakat, diperlukan adanya suatu aturan atau hukum. Dengan adanya hukum dan norma yang dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, maka akan tercipta suatu ketertiban. Yang ketiga yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan atau sejahtera dalam istilah umum menunjukkan keadaan yang baik di mana kondisi masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Kesejahteraan juga bisa disebut sebagai impian tertinggi suatu masyarakat maupun negara, karena kesejahteraan telah mencakup segala harapan dan cita-cita setiap individu dalam masyarakat. Pembahasan yang ketiga yaitu perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, sedangkan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat. Dari kesadaran dan ketaatan hukum, membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, karena tidak semua orang memiliki kesadaran akan hukum. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum sangat diharapkan untuk menunjang dan menjadikan masyarakat dapat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi. Namun tidak demikian dengan ketaatan sosial. Ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan, maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan di dalam hukum cenderung dipaksakan. Selanjutnya, pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu problematika nilai, moral, dan hukum. Moral berkaitan dengan nilai baik buruk perbuatan manusia. Moral merupakan salah satu bagian dari nilai, yaitu nilai moral. Pada dasarnya manusia yang bermoral, tindakannya senantiasa didasari oleh nilai-nilai moral. Selain norma moral, ada pula hukum. Pada dasarnya hukum adalah norma yang merupakan perwujudan dari nilai, termasuk nilai moral. Hukum dan moral adalah dua hal yang saling berkaitan. Hukum merupakan perwujudan dari moralitas. Hukum sebagai norma harus berdasarkan pada nilai moral. Apa artinya undang-undang jika tidak disertai moralitas? Tanpa moralitas, hukum tampak kosong dan hampa. Norma moral adalah norma yang paling dasar. Norma moral menentukan bagaimana kita menilai seseorang. Namun, dalam kenyataannya terjadi pelanggaran, baik terhadap norma moral maupun norma hukum. Pelanggaran norma moral merupakan suatu pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum merupakan pelanggaran hukum.
Selanjutnya yaitu pelanggaran etik. Serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi. Rangkaian norma moral yang terhimpun biasa disebut kode etik. Kode etik merupakan bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Masyarakat profesi secara berkelompok membentuk kode etik profesi. Meskipun telah memiliki kode etik, masih tetap ada seseorang yang melanggar kode etiknya sendiri. Pelanggaran kode etik tidak akan mendapat sanksi lahiriah atau yang bersifat pemaksa. Pelanggaran etik biasanya mendapat sanksi etik seperti menyesal, rasa bersalah, dan malu. Selanjutnya yaitu pelanggaran hukum. Hukum berisi perintah atau larangan. Hukum memberitahukan kepada kita bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum bila dilakukan akan mendapat sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. Problema hukum yang berlaku saat ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran hukum, bahkan pada hal-hal kecil yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dengan penjelasan saya kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.